pertemuan setengah semester yang pertama yang akan saya ampu ya. Jadi kalau minggu pertama ini terkait dengan introduction perkuliahan. Lalu mulai minggu depan kita akan masuk pada konsep dan prinsip kerja gaya. Jadi kita akan belajar tentang kesetimbangan gaya, lalu jenis-jenis gaya. Nanti ada gaya kolinier, ada gaya koplanar, dan ada gaya non-koplanar atau 3 dimensi. Lalu juga kita mempelajari terkait dengan prinsip transmisibilitas gaya. Itu pada minggu kedua. Lalu pada minggu ketiga dan keempat, ini kita masih berhubungan dengan gaya, kita belajar terkait dengan mencari resultan gaya. Nanti ada 2 cara, ada cara secara grafis atau dengan cara digambar, dan yang kedua adalah mencari resultan dengan cara matematis. Dan juga nanti kita juga menghitung momen dari suatu gaya resultan, bukan gaya resultan. Itu pada pertemuan 3 dan 4. Jadi ada 2 kali pertemuan kita berbicara mengenai resultan gaya. Lalu pada minggu ke-5 dan ke-6, kita akan mempelajari gaya-gaya non-koplanar. Untuk yang minggu 3 dan ke-4 ini semuanya masih masuk gaya koplanar semua. Atau yang terletak pada satu bidang, baru pada pertemuan 5 dan 6 kita akan mempelajari gaya non-koplanar yang tidak dalam satu bidang. Mulai dari gaya yang jenisnya terpusat, lalu ada gaya yang terdistribusi, baik itu terdistribusi merata atau tidak merata. Lalu yang ketiga kita akan menggambarkan ya, secara metode grafis menjadi sebuah diagram benda bebas dari komponen pembebanan atau gaya-gaya pada suatu bidang ya, atau biasa kita sebut nanti istilahnya dengan free body diagram atau diagram benda bebas. Lalu pada pertemuan ke-7, minggu ke-7, kita akan mempelajari gaya dalam atau internal force. Di dalam internal force kita akan mempelajari gaya, ada 3 nanti. Yang pertama ada gaya normal, lalu ada gaya lintang, dan yang ketiga ini adalah momen lentur. Di mana momen lentur itu dihasilkan dari gaya normal atau gaya lintang yang memiliki arah tegak lurus terhadap bidang gaya yang lain. Jadi 3 ini kita akan membuat analisanya dalam 3 diagram. Jadi ada diagram gaya normal, diagram gaya lintang, dan diagram momen lentur. Jadi ini adalah daftar 7 materi, ya, 7 minggu, ya. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Nah, kalau kita lihat listnya, semuanya ini berkaitan dengan gaya. Jadi semuanya ini berkaitan dengan gaya. Mulai dari minggu kedua nanti hingga minggu ke-7 ini semuanya berkaitan dengan gaya. Nanti minggu ke-8 baru akan ada UTS. Nah, baru selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Oyong nanti, ya. Mulai dari analisa trust, pertemuan 9 hingga 10, lalu elastisitas dan plastisitas, lalu 13-14 adalah jenis-jenis pembebanan pada struktur, mulai dari beban dinamis, beban statis, dan beban siklis. Pertemuan ke-15 ini adalah terkait dengan teori kegagalan pada material. Nanti akan ada 3 jenis teori yang akan kita pelajari. Ada teori kegagalan pada pembebanan statis, teori kegagalan Tresca atau maksimum shear stress, dan yang ketiga adalah teori Henke von Mises atau maksimum distortion energy.
Jadi ini teori-teori yang kita pakai untuk mendekati, ya, mendekati kegagalan atau kerusakan pada suatu struktur atau material. Saya sebut mendekati karena ini bukan ilmu pasti. Kenapa bukan ilmu pasti? Karena tidak ada satupun ilmu yang bisa memprediksi secara akurat, ya, 100% kerusakan, ya, baik itu letaknya, bentuknya, atau bagaimana modelnya dari suatu material. Karena itu terlalu rumit untuk dipahami oleh kita saat ini. Jadi belum ada teori yang bisa 100%, tapi ada beberapa pendekatan teori yang kita bisa gunakan untuk memahami atau memprediksi adanya kerusakan pada suatu material. Nanti kita akan pelajari pada pertemuan ke-15. Jadi ini nanti dengan Pak Oyong. Ya. Jadi itu kira-kira terkait dengan perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi kalau setengah semester yang pertama kita lihat ini berkaitan dengan gaya semuanya. Baik, mungkin itu sekilas terkait dengan pengenalan atau introduction dari perkuliahan. Dan sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ada siapa ini? Muhammad Bayu. Silakan. Izin bertanya Pak, itu untuk VLM tadi judul kelasnya itu material teknik Pak. Itu emang yang itu apa gimana ya Pak? Masa material teknik ya? Iya Pak, tadi material teknik Pak. Sebentar. Iya. Kok material teknik ya? Sebentar. Berarti keliru. Coba saya cek dulu. Oh iya. Maaf, keliru ya. Kok material teknik? Mekanika teknik kelas A. Oke, terima kasih. Kalafnya. Ini kelas yang